Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wirantono, Manggada dan Laksono pun telah duduk pula bersama kedua orang itu. Keduanya berganti-ganti bertanya tentang keluarga Wirantono, tentang perjalanan yang telah mereka tempuh dan tentang hambatan-hambatan yang terjadi. Kenapa pamanmu berlaku kasar terhadap adik perempuanmu itu? Bertanya orang itu tiba-tiba. Pertanyaan yang sangat tidak disukai oleh Wirantono, namun ia pun telah menjawab. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu kenapa paman berbuat seperti itu. Aku kira paman pun tidak tahu kenapa ia berlaku seperti itu. Kedua orang itu mengerutkan keningnya, namun seorang di antara keduanya telah bertanya pula. Pamanmu telah membunuh beberapa orang, bahkan di antaranya prajurit Pajang. Meskipun bukan karena tangannya sendiri, tetapi ia adalah penyebab dari kematian itu. Iya, jawab Wirantono. Ia menjadi semakin tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan kedua orang itu. Namun ia pun tetap menjawab pula. Tetapi paman juga telah terbunuh. Kedua orang itu tersenyum. Seorang di antaranya justru tertawa sambil berkata, tetapi kematiannya adalah karena salahnya sendiri, berbeda dengan prajurit itu. Kenapa dengan prajurit itu? Bertanya Wirantono. Ia mati karena melaksanakan tugas. Ia mati sebagai pahlawan, jawab orang itu. Apakah itu bukan karena salahnya sendiri? Justru Wirantono lah yang bertanya. Kenapa salahnya sendiri? Orang itu ganti bertanya. Jika ia menyesali kematiannya karena mengemban tugas, sebaiknya ia tidak menjadi prajurit saja. Bukankah ketika ia menyatakan diri menjadi prajurit, akibat seperti itu sudah diperhitungkan? Justru kematian yang paling berarti dari seorang prajurit adalah mati di peperangan selagi menjalani pengabdian. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berkata, jadi itukah pandanganmu tentang seorang prajurit? Dia baru berarti jika mati di medan perang. Atau katakanlah, dia prajurit yang masuk dalam arena pertempuran untuk melaksanakan pengabdian. Sebaiknya mati. Dengan demikian, ia baru bisa berarti. Tidak, jawab Wirantono. Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan bahwa kematian yang paling berarti bagi seorang prajurit adalah mati di medan perang selagi menjalankan pengabdian. Tentu saja dalam arti yang luas. Orang itu tertawa. Katanya, pandai juga kau bermain dengan kata-kata. Tetapi baiklah, aku setuju dengan pendapatmu. Terima kasih, jawab Wirantono. Ia berharap bahwa tidak ada pertanyaan lagi tentang pamannya yang telah terbunuh itu. Tapi Wirantono salah duga. Orang itu masih bertanya lagi. Apakah sebelumnya tidak ada tanda-tanda tentang sikap pamanmu itu pada adikmu? Tidak, jawab Wirantono singkat. Kedua orang itu mengerti bahwa Wirantono
tidak senang mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka tentang pamannya. Tapi seorang di antara mereka justru bertanya, "Apakah pamanmu belum beristri?" Jantung Wirantono terasa berdenyut semakin cepat, tetapi ia masih coba untuk menjawab, "Belum." "Berapa umur pamanmu?" bertanya yang lain. Seperti mimpi, Wirantono menjawab, 30. "Masih begitu muda?" bertanya orang itu pula. "Iya," jawab Wirantono. Orang itu tertawa. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kau tidak senang mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang pamanmu?" "Tepat," jawab Wirantono. "Kau tersinggung? Seharusnya kau tidak usah tersinggung. Peristiwa itu menunjukkan keadaan keluargamu yang rapuh. Jika tidak, peristiwa semacam itu tidak akan terjadi. Sebenarnya Raden Panji jadi sangat kecewa. Siapa tahu sebelum kejadian itu memang sudah ada hubungan antara pamanmu dengan Mas Roro," berkata orang itu. "Jika demikian, apakah pamanku begitu bodoh sehingga harus menunggu sampai Mas Roro dijemput? Bukankah sebelumnya mereka dapat dengan mudah melarikan diri?" Justru Wirantono lah yang kemudian bertanya, "Kenapa tidak mereka lakukan? Tapi jika hal itu mereka lakukan, Mas Roro tentu tidak akan menerima mas kawin dari Raden Panji," jawab orang itu. Wajah Wirantono menjadi panas. Manggada dan Laksono masih berdiam diri, tapi jantung mereka berdetak semakin cepat. Dengan suara bergetar Wirantono berkata, "Jadi kau nilai adikku tidak lebih dari mas kawinnya?" Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka menjawab, "Iya, mas kawin itu bagi keluargamu merupakan karunia yang tidak ternilai. Jauh lebih bernilai dari adikmu." "Siapa yang menilai seperti itu? Kau ataukah Raden Panji?" Tiba-tiba saja Manggada yang tidak tahan lagi bertanya pula. Kedua orang itu termangu-mangu. Wirantono yang tanggap justru mendesak, "Aku sebagai kakak Mas Roro merasa perlu untuk mendapat penjelasan dari Raden Panji." "Kau berani menanyakannya?" bertanya salah seorang dari kedua orang itu. "Kenapa tidak? Kami orang-orang Patisan adalah orang-orang yang terbuka. Lebih baik aku bertanya pada Raden Panji dengan akibat apapun, daripada kegelisahan ini kubawa pulang dan menyampaikannya pada ayah dan ibu. Mereka tentu akan menjadi gelisah. Bahkan jika Raden Panji memang kecewa, aku akan membawa adikku kembali. Mas kawin itu masih utuh disimpan ayah di tempat yang paling tersembunyi setelah hampir terjadi perampokan," jawab Wirantono. "Kau tidak perlu bertanya kepada Raden Panji," berkata orang itu dengan nada menurun. "Aku akan bertanya. Raden Panji tentu mengerti bahwa orang-orang Patisan seperti kami tidak banyak mengenal unggah-ungguh. Tapi jika hanya bertanya tentang hal itu, kami harus digantung, maka kami akan jalani," jawab Wirantono. "Kau benar-benar akan digantung jika berani menanyakannya," geram orang itu. "Apa boleh buat?" jawab Wirantono. "Mas Roro pun akan digantung pula," berkata orang yang lain. "Jika Raden Panji memang menganggap Mas Roro curang dalam hubungannya dengan paman, bertanya atau tidak bertanya, lambat atau cepat, ia juga akan digantung," jawab Wirantono. "Anak dungu!" Tiba-tiba seorang di antara mereka membentak, "Dengar perintah kami!" Wajah Wirantono menjadi merah. Dengan geram ia berkata, "Aku tidak akan menuruti perintahmu. Besok aku akan bertanya kepada Raden Panji, apakah ia benar-benar kecewa terhadap adikku dan menuduhnya berkhianat sebelum benar-benar menjadi istri Raden Panji. Jika tuduhan itu benar-benar dilontarkan oleh Raden Panji,
Sebaiknya dia mengambil langkah-langkah yang pantas dari seorang pemimpin. Kedua orang itu menjadi tegang. Seorang di antara mereka berkata, "Jika ada di antara kalian yang menanyakan hal itu kepada Raden Panji, setelah itu kita akan membuat perhitungan. Aku akan menanggung semua akibat dari perbuatanku," jawab Wirantono. "Mungkin akibat itu sangat menyakitkan, bahkan mungkin kematian. Tapi nilai adikku tidak hanya sebesar mas kawin yang diberikan Raden Panji, berapapun banyaknya." "Anak iblis!" geram seorang di antara kedua orang itu. "Pikirkan dulu segala langkahmu agar kau tidak menyesal. Kau jangan menganggap aku sedang bermain-main. Perjalanan yang kami tempuh juga bukan tamasya yang sejuk segar," jawab Wirantono. "Nyawa kami pun hampir tersangkut dalam perjalanan itu." Kedua orang itu menggertakkan gigi. Seorang di antara mereka berkata, "Marilah, memang sulit bicara dengan orang-orang padesan yang dungu. Tapi jika besok ia benar-benar digantung, itu bukan salah kita." Dengan tergesa-gesa, kedua orang itu meninggalkan Serambi Gandok. Keduanya turun ke halaman dan kemudian keluar dari Regol. Wirantono, Manggada dan Laksono masih duduk di Serambi. Dengan geram Wirantono berkata, "Orang itu telah menghilangkan kantukku." "Apa maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati itu?" desis Laksono. "Kita memang perlu berhati-hati," desis Manggada. Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, "Jika kalian berdua mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, kalian akan meneruskan perjalanan kemana?" Manggada dan Laksono termangu-mangu. Dengan nada rendah Manggada berkata, "Agaknya kita masih harus jalan bersama-sama." "Kenapa?" bertanya Wirantono. "Orang-orang itu telah mengancam. Sebaiknya kau tidak menempuh perjalanan sendiri. Jadi kalian akan kembali lagi ke rumah kami?" bertanya Wirantono. Manggada dan Laksono hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Wirantono berdesis hampir pada diri sendiri, "Jangan terlalu memikirkan keselamatan kami. Aku tahu kalian tentu punya kepentingan sendiri. Biarlah kami coba menyelesaikan persoalan kami sendiri. Kami adalah pengembara yang tidak terikat oleh waktu dan keadaan," jawab Manggada. "Kami dapat mengubah rencana kami jika keadaan memanggil." Wirantono tidak menjawab. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, ia melihat seseorang mendekati tempat itu. Seorang abdi tua dari orang yang menerima kedatangan Mas Roro dan para pengiringnya. Dengan ramah orang itu berdesis, "Selamat malam anak-anak muda. Kiranya masih belum mengantuk?" "Belum, Kiai," jawab Manggada. "Udara terlalu panas di dalam." "Bolehkah aku duduk?" bertanya orang tua itu. "Silahkan Kiai, silahkan." Wirantono mempersilahkan sambil membimbing orang tua itu duduk di Serambi Gandok. "Aku melihat dua orang tadi datang kemari," berkata orang tua itu. "Iya, menurut keterangannya, mereka adalah pembantu dekat Raden Panji," jawab Wirantono. Orang tua itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, "Keduanya memang mengabdi kepada Raden Panji. Keduanya memang termasuk dekat, tapi tidak terlalu dekat." Ketiga anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara orang tua itu kembali berkata, "Aku tidak begitu mengerti apa yang kalian bicarakan dengan kedua orang itu, anak muda. Tapi tampaknya kalian telah berselisih paham." "Ya Kiai," jawab Wirantono. "Memang terjadi salah paham.
tapi tidak terlalu penting. Apakah ia menyebut tentang Raden Panji? Bertanya orang tua itu. Wirantono memang terbuka. Ia mengatakan apa yang telah dibicarakannya dengan kedua orang tadi. Tanggapan orang tua itu mengejutkan. Katanya, "Pantas, aku sudah mengira bahwa ia akan memperkecil arti Mas Roro bagi keluarganya, bagi Raden Panji dan bagi banyak orang." "Kenapa?" bertanya Wirantono. "Istri Raden Panji yang terakhir adalah salah seorang dari saudara mereka," jawab orang tua itu. "Istri yang terakhir?" bertanya Manggada dengan nada tinggi. Orang tua itu termangu-mangu sejenak, namun ia kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab, "Iya, istri yang terakhir yang disingkirkannya beberapa saat lalu." "Berapa istri Raden Panji? Maksudku, sudah berapa kali ia kawin?" bertanya Wirantono. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi ragu-ragu, tetapi akhirnya ia berkata, "Yang aku ketahui, Nger, Raden Panji telah pernah kawin 5 kali. 2 diantaranya meninggal, sedangkan 3 orang telah diceraikan. Yang terakhir dicerai oleh adik dari orang yang datang kemari itu." Jantung ketiga anak muda itu berdegup keras. Baru saat itu mereka tahu bahwa Raden Panji telah pernah kawin 5 kali. Tetapi mereka tidak banyak bertanya lagi. Orang itu kemudian berkata, "Selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang Raden Panji Prangpranoto." "Ia seorang prajurit?" bertanya Laksono. "Iya," jawab orang tua itu singkat. Laksono mengangguk-angguk, tetapi ternyata masih meluncur pertanyaannya. "Kenapa ia kawin sampai 5 kali?" Orang tua itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu apa-apa lagi." "Berapa putra Raden Panji?" bertanya Wirantono. "Tidak seorang pun," jawab orang tua itu. Wirantono mengerutkan dahinya, tetapi ia berdesis, "Itulah agaknya yang jadi sebab Raden Panji masih saja ingin kawin. 5 kali ia kawin, tetapi ternyata ia masih belum mempunyai anak yang akan menyambung hidupnya, memperpanjang darah keturunannya. Tetapi bagaimana jika Raden Panji sendiri yang tidak dapat mempunyai anak karena mandul atau sebab-sebab lain?" bertanya Manggada. "Sudahlah," berkata orang tua itu. "Kita berbicara tentang yang lain. Tidak baik kita membicarakan kekurangan seseorang, apalagi orang itu adalah orang yang selama ini sangat kita hormati." Wirantono, Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka memang tidak berbicara lagi tentang kekurangan-kekurangan Raden Panji, tetapi orang tua itu bercerita tentang kelebihan Raden Panji Prangpranoto. Saat Demak kehilangan apinya, maka telah terjadi benturan kekuatan antara para adipati keturunan Demak yang memperebutkan tahta. Kekuasaan Adipati Pajang memang telah berkembang paling luas di antara mereka yang berebut tahta itu. Pajang telah memasuki satu masa perang saudara melawan Jipang. Raden Panji Prangpranoto adalah seorang senopati yang ikut menentukan kemenangan Pajang atas Jipang. Karena itu, maka Raden Panji sekarang telah mendapat kedudukan yang cukup baik. Raden Panji bertugas untuk mengawasi dan mendapat wewenang mengambil sikap atas nama Pajang bagi daerah yang luas di sebelah timur kota Pajang. Agaknya sampai ke padukuhan anak-anak muda ini.
Anak-anak muda itu mengangguk-angguk, sementara itu orang tua itu bercerita terus tentang kelebihan dan kuasa Raden Panji Prangpranoto. Karena itu, berkata orang tua itu kemudian, beruntunglah Mas Roro yang akan menjadi istri Raden Panji Prangpranoto. Apalagi jika Mas Roro dapat memberi anak kepada Raden Panji, maka ia benar-benar akan menjadi seorang perempuan yang sangat beruntung, terhormat, kaya raya, dan memiliki darah keturunan. Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Ia memang berharap adiknya berbahagia. Ia sudah merasa sangat kecewa ketika ia mendengar bahwa adiknya akan menjadi istri Raden Panji yang keenam. Namun ia sedikit dapat mengerti kenapa hal seperti itu terjadi ketika ia mendengar bahwa kelima istri Raden Panji tidak berputra sama sekali. Namun orang tua itu kemudian telah minta diri. Malam menjadi semakin dalam. Katanya, "Sudahlah, beristirahatlah. Besok kalian pagi-pagi harus sudah siap. Bukankah Raden Panji besok akan menemui bakal istrinya?" "Iya," jawab Wirantono. "Tidurlah. Raden Panji sangat menghargai waktu. Jika besok ia datang dan kalian belum siap, maka kalian akan ditinggalkannya," berkata orang itu. "Ditinggal kemana?" bertanya Wirantono pula. "Maksudku, kalian tidak akan dihiraukan lagi. Raden Panji sangat membenci orang yang terlambat," jawab orang tua itu. "Tetapi Raden Panji tidak mengatakan kapan ia datang. Saat matahari terbit, sepenggalah, saat kumatel atau saat pasar Temawon, atau tengah hari," sahut Wirantono. "Raden Panji yang menentukan segala-galanya, bukan orang lain. Karena itu maka orang lainlah yang harus menyesuaikan diri. Bangunlah pagi-pagi, lalu mandi. Kalian harus siap setiap saat Raden Panji memanggil kalian," berkata orang tua itu pula. "Jadi bagaimana dengan Mas Roro?" bertanya Wirantono. "Apakah ia sudah tahu akan hal itu?" "Tentu sudah. Perempuan-perempuan yang merawat dan melayani tentu sudah tahu kapan ia harus siap. Di antara perempuan-perempuan itu terdapat juru riasnya. Ia akan mulai meriasnya pagi-pagi sekali. Sudah tentu Mas Roro harus mandi sebelum matahari terbit," berkata orang tua itu pula. Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Gambarannya tentang Raden Panji menjadi semakin kabur. Ia tidak dapat melihat watak dan sifat Raden Panji sebagai satu kebulatan. Setiap keterangan telah memberikan gambaran yang berbeda-beda. Namun Wirantono memang tidak terlalu banyak bertanya, tetapi keterangan orang tua itu telah menahan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Raden Panji. Demikianlah, sejenak kemudian maka orang tua itu pun telah meninggalkan gandok itu. Tertatih-tatih ia berjalan di kegelapan melintasi pendopo dan hilang di balik regol halaman yang dijaga oleh prajurit bersenjata. Wirantono tidak dapat mengatakan kepada siapapun gambarannya tentang Raden Panji itu. Namun yang penting baginya, apakah Raden Panji itu dapat membahagiakan adiknya atau tidak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh orang tua itu, agar mereka beristirahat, maka Wirantono pun kemudian telah mengajak Manggada dan Laksono masuk ke dalam biliknya. "Sebaiknya sekarang kita tidur saja," berkata Wirantono. Manggada dan Laksono pun telah mengikuti Wirantono pula.
Laksonolah yang menutup pintu bilik itu, menyela raknya dan kemudian melangkah ke pembaringan. Namun ternyata mereka tidak mudah untuk segera dapat tidur, apalagi Wirantono. Ia selalu membayangkan sosok Raden Panji Prangpranoto, seorang prajurit yang gagah berani, bertubuh tinggi kekar, berwajah keras, terlalu yakin akan dirinya sendiri, sombong dan menganggap orang lain tidak terlalu penting. Bahkan Manggada dan Laksono pun telah ikut pula membayangkan Raden Panji itu di dalam angan-angan mereka. Keduanya merasakan suasana yang aneh di rumah itu. Sejak mereka datang, sudah terasa suasana yang agak kurang baik bagi keduanya. Suasana itu terasa sekali ketika seseorang mempersilahkan Wirantono untuk naik dan menahan Manggada dan Laksono untuk tidak menyertainya. Namun kedua anak muda itu telah mencoba untuk menempatkan diri dengan baik, sehingga mereka tidak menunjukkan sikap bahwa mereka telah tersinggung. Tetapi kedua anak muda itu tidak berkepentingan langsung sebagaimana Wirantono. Karena itu, maka keduanya tidak terlalu dicekam oleh angan-angannya tentang Raden Panji Prangpranoto itu. Mereka hanya orang yang terkait karena kebetulan saja. Seandainya mereka tidak menemukan Mas Roro hampir menjadi korban kuku-kuku harimau yang ganas, maka mereka tidak akan berada di tempat itu. Di ruang dalam, di bilik yang telah disediakan khusus bagi Mas Roro, ternyata bahwa Mas Roro sendiri pun menjadi sangat gelisah. Seperti Wirantono, maka hampir semalam suntuk gadis itu tidak dapat memejamkan matanya. Hanya karena badannya yang letih sajalah ia akhirnya lelap sesaat. Tetapi pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan yang menungguinya itu telah menjadi sibuk. Mereka telah menyiapkan alat-alat untuk merias Mas Roro. Ternyata seperti yang dikatakan oleh orang tua yang menemui Wirantono dan Manggada serta Laksono, pagi-pagi sekali Mas Roro harus sudah disiapkan untuk menerima kedatangan Raden Panji. Ketika Mas Roro terbangun, maka dua orang perempuan sudah merasa gelisah menunggu. Tetapi keduanya juga merasa segan untuk membangunkan gadis itu, karena mereka tahu bahwa Mas Roro belum lama tertidur. Untunglah bahwa kesibukan di dalam bilik itu telah membangunkannya. Demikian ia bangkit dan duduk di pembaringan. Maka kedua orang perempuan itu sudah mendekatinya. Seorang di antara mereka berkata, Mas Roro, marilah kami bantu Mas Roro mandi dengan air yang sudah kami siapkan. Mas Roro termangu-mangu, namun ia pun kemudian berkata, Aku dapat mandi sendiri, Bibi. Kami telah menyiapkan air bunga yang wangi. Mas Roro akan segera menerima kedatangan Raden Panji Prangpranoto. Karena itu, kami telah siap untuk membantu Mas Roro mempersiapkan diri, berkata perempuan itu. Mas Roro tidak dapat mengelak ketika kedua orang perempuan itu kemudian membimbingnya membawa ke pakiwan. Ternyata dua orang perempuan yang lain telah menunggu di pakiwan. Mereka telah menyiapkan air bunga di sebuah jambangan khusus. Beberapa macam bunga telah ditaburkan ke dalam air di jambangan itu. Selain air bunga, telah disiapkan pula boreh berwarna kuning di dalam sebuah mangkuk tembaga yang berukir. Seperti seorang bayi, maka Mas Roro harus membiarkan dirinya dimandikan oleh kedua orang perempuan itu, kemudian mengusap seluruh tubuhnya dengan borehan itu. Di pakiwan yang lain, Wirantono telah mandi pula.
Ia tidak mau terlambat sebagaimana dikatakan oleh orang tua di Serambi Gandok semalam. Setelah Wirantono, maka Manggada dan Laksono pun telah bebenah diri pula. Namun ternyata ketiga anak muda yang berusaha untuk berpakaian serapi-rapinya itu masih juga menjadi berdebar-debar. Sosok Raden Panji menjadi semakin membingungkan mereka. Karena itu, mereka jadi ingin berbuat sebaik-baiknya. Mereka tidak mau memberikan kesan buruk. Demikian Raden Panji melihat mereka. Karenanya, ketiga anak muda itu berbuat apa saja yang dapat mereka lakukan. Apalagi Wirantono, kakak Mas Roro itu. Beberapa kali ia minta Manggada membetulkan ikat kepalanya. "Bukankah sudah tidak miring?" bertanya Wirantono. "Kau tidak akan didudukkan di pelaminan hari ini, Wirantono?" Laksono sempat bergurau dalam ketegangan itu. Wirantono tertawa. Ia dapat juga menjawab, "Tetapi aku adalah kakak Mas Roro, bakal istri Raden Panji yang besar itu." Tapi jawaban itu justru merupakan ujung duri yang menyengat jantungnya sendiri. Tiba-tiba saja ia teringat bahwa Mas Roro akan menjadi istri Raden Panji yang keenam. Begitu matahari mulai naik, seorang pelayan menghidangkan makan pagi untuk ketiga orang anak muda itu. Bahkan pelayan itu sempat berpesan, "Silakan anak-anak muda, sebelum Raden Panji datang." "Kapan Raden Panji datang?" bertanya Wirantono. "Kami tidak tahu anak muda. Pada saatnya tentu akan datang utusan untuk memberitahukan kedatangan Raden Panji," jawab pelayan yang menghidangkan makan pagi itu. Wirantono menarik nafas dalam-dalam, sementara itu ia pun berdesis, "Terima kasih." Sepeninggal pelayan itu, Wirantono mengajak Manggada dan Laksono makan. Betapapun mereka memikirkan Raden Panji dan Mas Roro, namun anak-anak muda itu ternyata juga mampu menikmati hidangan yang diberikan kepada mereka. "Jika setiap hari kita sempat makan seperti ini, maka kita akan segera menjadi gemuk," desis Laksono. "Tidak baik bagi pengembara," jawab Manggada. Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Betapapun banyaknya kita makan, dan betapapun enaknya makan yang dihidangkan, tetapi jika hidup kita selalu dipanggang dalam kegelisahan, kita tidak akan dapat menjadi gemuk." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk sambil menyuapi mulutnya. Laksono berkata, "Aku sependapat, ketenangan dan kedamaian di hati membuat tubuh kita menjadi segar." Tetapi pembicaraan mereka terputus. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara ribut di halaman. Demikian mereka selesai makan, maka mereka pun telah melangkah ke pintu untuk melihat siapa yang baru saja datang. Ketiga anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar. Dua orang prajurit telah berada di halaman sambil memberikan beberapa pesan kepada kawan-kawannya yang memang sudah berada di halaman rumah itu. Kemudian perempuan-perempuan yang melayani Mas Roro telah mendapat pesan pula. "Tampaknya Raden Panji sudah akan datang," desis Wirantono. Kedua anak muda yang lain telah mengangguk. Manggada berdesis, "Sebentar lagi kau akan dipanggil naik." "Bersama kalian?" sahut Wirantono. "Jangan. Segala sesuatunya tergantung kepada perintah Raden Panji. Jangan membantah, sehingga kesan pertama pertemuan dengan Raden Panji tidak terasa suram. Biarkan kami berada di mana saja. Malahan kami akan bergabung dengan kedua orang tenaga Ki Jogoboyo yang membawa pedati kuda itu," berkata Manggada selanjutnya. "Tetapi itu tidak adil," jawab Wirantono.
Jika persoalannya adalah persoalan keluarga, maka itu cukup adil, jawab Manggada. Wirantono tidak menjawab lagi, tetapi ia masih memperhatikan kedua prajurit yang memberikan beberapa pesan itu. Beberapa orang perempuan yang melayani Mas Roro pun telah kembali pula ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi Mas Roro. Sementara itu, seorang yang sudah berusia agak lanjut sempat memberikan tuntunan apa yang harus dilakukan oleh Mas Roro. Bagaimana ia harus menghadap Raden Panji, berlutut di hadapannya, dan menyembah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.